Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Memperkenalkan diri, nama saya Budi Cahyono dengan NPM 2115061123 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas akhir praktikum sistem basis data. Oke, di sini tugasnya yaitu membuat CDM yang nanti akan dibuat ke PDM. Oke. Jadi kita lanjut ke demo di Power Designer, kita akan mengulas sedikit tentang apa itu CDM. Jadi CDM atau Conceptual Data Model merupakan konsep berkaitan dengan pandangan pemakai terhadap data yang disimpan dalam basis data. Jadi CDM memodelkan struktur logis dari keseluruhan aplikasi, tidak tergantung pada software atau pertimbangan model struktur data. Kemudian CDM yang valid dapat dikonversi ke PDM. Nanti kita akan melihat apakah CDM yang saya buat itu dapat diubah ke PDM dengan kata kunci dia valid. Oke, kita masuk saja ke Power Designer. Ini adalah CDM yang telah saya buat dari sistem pemesanan kos. Oke. Pertama di CDM itu banyak kan di CDM itu simbol-simbol yang ada CDM dan penyusunnya. Di sini ada entitas, sebuah kotak, kemudian relasi. Oke, kita akan langsung bahas saja. Di sini ada entitas seperti user, pemilik, kos, pencari, transaksi, dan kategori. Di mana di setiap entitas ini memiliki atribut masing-masing dengan tipe data masing-masing. Contohnya di sini ada entitas user dengan atributnya adalah ID alamat, kemudian nama, dan email dengan tipe datanya masing-masing sendiri-sendiri. Tergantung atribut itu apa. Di sini untuk ID alamat digunakan sebagai primary key. Di primary key ini adalah sebuah data yang unik karena salah satu primary key itu bukan salah satu karena emang primary key itu harus unik seperti ID alamat karena alamat itu nggak mungkin sama. Makanya di sini buat primary key. Dan di sini juga ada primary key yaitu ID pemilik, ID pencari, ID kos, ID kamar, dan di sini juga ID kos dengan atribut dan tipe data masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan relasinya. Oke. Nah, untuk relasi dari pemilik dan user di sini relasinya adalah one to one. Oke, one to one. Jadi setiap pemilik dia hanya bisa memiliki satu user. Maksudnya ya satu user tuh dia anggap saja pemilik ini orang. Nah, user tuh akun. Jadi setiap orang tuh hanya bisa memiliki satu akun. Jadi one to one untuk kardinalitasnya. Oke. Kemudian sama seperti pemilik, pencari pun begitu. Kemudian kardinalitas selanjutnya di relasinya kardinalitas pemilik dan kos yaitu one to many. Di mana setiap pemilik ini bisa memiliki banyak kos, jadi disebut one to many. Dengan di sini role ada mandatory dan cost to pemilik itu ada dependent. Jadi untuk dependent ini ketergantungan yang tidak wajib. Nah, karena setiap pemilik itu bisa memiliki banyak kos, jadi pemilik kos ini bisa mandatory karena kepemilikannya itu tidak wajib. Karena nggak mungkin sih satu kos harus dimiliki oleh satu pemilik. Karena kan kos kan banyak. Tuh. Untuk di sini kita dependent. Dependent itu ketergantungannya tidak wajib. Maksudnya mandatory itu wajib. Oke. Mungkin yang dimaksud kos pemilik, kos tidak mungkin dimiliki oleh satu pemilik saja, maka dependent itu ketergantungan yang tidak wajib. Kita lanjut oke. Di pencari kardinalitasnya adalah one to many. Oke, di mana pencari itu bisa melakukan transaksi lebih dari satu, seperti memesan kos yang tidak cuma memesan kos satu. Oke. Kemudian di relasi pada bagian
kategori dan cost ini adalah manajemen ini, dimana setiap cost itu pasti memiliki banyak kategori juga, dan setiap kategori juga ada costnya tersendiri. Sini adalah mandatory dan semuanya itu tidak wajib, ini ketergantungan yang tidak wajib. Oke. Kemudian kita akan apakah ini valid? Jika valid, nanti dia akan bisa menjadi PDM. Yang pertama ke tools. Nah, di tools ini kita generate saja generate physical data model. Oke, karena kita yang dipilih DBMS-nya adalah MySQL 5.0, kita oke. Kita oke. Maka dia akan di-generate. Kita di sini oke juga. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke database. Kita masuk ke database. Kita generate database. Oke, kita oke. Yes. Nah, akan running. Nah, kita klik 2 kali. Apakah PDM-nya valid? Nah, di sini sudah valid, maka terbuatlah PDM. Apa itu PDM? PDM adalah representasi nyata. PDM merupakan representasi fisik dari database yang akan dibuat dengan mempertimbangkan DBMS yang akan digunakan. DBMS yang kita gunakan tadi adalah MySQL 5.0. Oke, jadi di sini adalah berhasil, CDM valid, dan kemudian terbuatlah PDM. Ini adalah bentuk PDM dari sistem saya, database. Oke, mungkin sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan atau materi yang saya sampaikan. Saya juga mohon maaf kepada para aslep dan kepada penonton. Boleh dikoreksi nanti di kolom komentar di YouTube saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.